Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Wahyuning Tias, NIM 171600052, dan teman saya Erica Bella Fitria Damayanti, NIM 171600015, Firdania Tirahayu, NIM 171600037, serta Nur Sukma Ananda, NIM 171600190. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mata kuliah audit perbankan dengan materi organisasi audit internal. Di slide pertama ini, saya akan menjelaskan tentang audit internal, di mana yang dimaksud dengan audit internal itu sendiri yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh tim audit internal perusahaan terhadap laporan keuangan serta pencatatan akuntansi perusahaan, termasuk juga ketaatan perusahaan terhadap ketentuan yang telah ditentukan pihak manajemen perusahaan serta peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh ikatan profesi yang berlaku. Yang dimaksud dengan organisasi audit internal di sini yaitu merupakan tim atau kelompok SDM yang menangani tentang audit internal itu sendiri. Ini saya akan membacakan slide selanjutnya. Menurut Sukrisno Agus, tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah membantu semua pimpinan perusahaan atau manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang akan diperiksanya. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan saat internal auditor: A. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya, dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen pengendalian intern. B. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. C. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan. D. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Dan E. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab audit internal. Ada banyak tugas dan tanggung jawab audit internal, antara lain: yang pertama, mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit. Yang kedua, melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan audit. Yang ketiga, mempersiapkan program audit internal dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci. Yang keempat, membuat daftar pertanyaan audit. Yang kelima, melaksanakan pemeriksaan sistem secara menyeluruh. Yang keenam, mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan. Yang ketujuh, melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal itu terjadi. Yang ke-8, memantau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan audit itu selesai dan keluar hasil auditnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua komponen penting dalam kode etik. Yang pertama, prinsipal. Prinsipal adalah komponen yang berkaitan dengan profesi dan praktek internal audit. Yang kedua, rules of conduct. Rules of conduct itu komponen yang menjelaskan norma perilaku yang diharapkan dari seorang internal auditing. Sedangkan tujuan dari kode etik tersebut adalah untuk memperkenalkan budaya etis dalam proses internal auditing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang harusnya dilakukan top manajemen jika ingin memiliki auditor yang tangguh dan efektif, yaitu yang pertama, menempatkan departemen ini pada posisi yang independen. Posisi yang independen ini maksudnya pada posisi independen ini maksudnya kayak sesuai dengan lembaga keuangan yang sesuai dengan jasa OJK.
Terus yang kedua, memberikan gaji dan insentif yang menarik bagi audit internal. Kalau menurut saya ini juga poin penting dalam memiliki internal audit yang efektif dan tangguh. Terus yang ketiga, memberikan waktu yang cukup untuk mendengar dan mempelajari laporan-laporan yang disampaikan oleh auditor. Untuk yang keempat, melakukan perbaikan berdasarkan saran-saran yang diajukan audit internal. Ya, untuk melakukan perbaikan ini pada setiap pelaporan-pelaporan mungkin ada yang harus diperbaiki, seperti itu. Untuk yang terakhir, mengharuskan audit internal meningkatkan kemampuannya dengan melaksanakan continuum professional education. Continuum professional education ini maksudnya meningkatkan kompetensi profesional anggota baik keuntungan sendiri, klien, pengusaha maupun masyarakat umum. Seperti itu. Saya akhiri presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.